Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwandi Wasir, merupakan dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Magister, dan Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Sistem Ketahanan Kesehatan yang relevan dengan bidang saya, dan kode mata kuliah pada mata kuliah ini adalah KSM 224202 dengan bobot 2 SKS dan dibawakan pada mata kuliah Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister untuk pertemuan yang ke-13. Mata kuliah ini terdiri atas 5 tim dosen pengampu, di mana saya menjadi dosen koordinator pada mata kuliah ini. Yang unik adalah UPN Veteran Jakarta merupakan kampus bela negara, dan kecirian dari program studi kesehatan masyarakat program magister adalah ketahanan kesehatan, sehingga mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri dari program studi tersebut. Dan pada mata kuliah ini kami menyiapkan mahasiswa untuk menganalisis kemampuan sistem kesehatan dalam menghadapi gangguan, serta merumuskan opsi kebijakan penguatan sistem yang berbasis bukti dan layak untuk diterapkan. Beberapa pendekatan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah, pertama adalah sistem thinking, yaitu melihat hubungan antar aktor, fungsi, dan komponen sistem kesehatan. Yang kedua adalah al-hazard, yaitu mempersiapkan sistem menghadapi bukan hanya pada satu jenis penyakit, tapi berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga adalah policy oriented, jadi akan menghasilkan opsi kebijakan yang berbasis bukti dan dapat diterapkan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdapat 5 CPMK, dan untuk topik yang akan saya bawakan itu berada di CPMK 5. Pada peta pembelajaran dan posisi pertemuan hari ini, mata kuliah ini terdiri atas 14 bahan kajian, dan untuk mata kuliah yang akan saya bawakan itu berada pada kajian nomor 13, yaitu pembiayaan kesehatan yang tangguh, dan sub CPMK nomor 13 yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan JKN, UHC atau Universal Health Coverage, dan ketahanan pembiayaan, serta mengevaluasi peran pemulihan strategis, perlindungan finansial, dan HTA dalam penerapan prioritas JKN. Dan topik yang akan dibawakan yaitu berjudul Ketahanan Sistem Kesehatan untuk UHC yang berkelanjutan. Mode pembelajaran yaitu tatap muka secara sinkronus, di mana dosen akan bertatap muka langsung dengan para mahasiswa S2. Kemudian metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, pembelajaran berbasis data, diskusi kelas terarah, dan pembelajaran berbasis kasus. Bentuk interaksi yaitu pertanyaan diagnostik tentang seberapa jauh pencapaian UHC, kemudian interpretasi grafik kepesertaan, pelayanan, dan perlindungan finansial. Kemudian yang ketiga akan dilakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami hubungan JKN, UHC, dan ketahanan sistem kesehatan. Selain itu akan dilakukan analisis kasus penetapan prioritas dan respon analitis mahasiswa dengan memperlihatkan berbagai macam data. Jadi kita akan menguji bagaimana mahasiswa secara lisan merespon berbagai bentuk data, dan akan melakukan tanya jawab terstruktur, dan juga menilai sejauh mana kedalaman argumentasi para mahasiswa ketika melakukan diskusi. Indikator penilaian yaitu yang pertama, ketepatan memahami hubungan UHC, JKN, dan sistem ketahanan kesehatan. Yang kedua, ketepatan menginterpretasikan data, pembiayaan, dan kapasitas pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah kejelasan menjelaskan hubungan penetapan prioritas, ketepatan menilai peran HTA, penggunaan bukti dalam argumentasi, pertimbangan dampak anggaran dan ekuitas, perhatian terhadap kesiapan implementasi, dan konsistensi antara alasan dan pilihan kebijakan. Materi pada hari ini ada 3 referensi utama yang digunakan. 2 diantaranya adalah referensi dari WHO, satu pada tahun 2010 dan satu pada tahun 2024. Dan satu diantaranya adalah merupakan disertasi saya yang saya susun di tahun 2020 berjudul Moving Forward to Achieve Universal Health Coverage in Indonesia. Sekian
pengantar dari perkuliahan pada hari ini, dan selamat menyaksikan untuk perkuliahan yang akan dibawakan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan bersyukuran, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, para mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat, program studi magister. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir untuk mata kuliah sistem ketahanan kesehatan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS, dan ya hari ini kita sudah berada di pertemuan yang ke-13. Dan topik hari ini cukup menarik karena hari ini kita akan membahas tentang ketahanan sistem kesehatan untuk UHC yang berkelanjutan. Jadi pada prinsipnya mata kuliah ini ingin mencapai CPMK kita atau CPMK 5, di mana di CPMK 5 itu kita berupaya untuk menggabungkan antara UHC, kemudian ketahanan kesehatan, dan juga bagaimana menyusun prioritas dalam pembiayaan kesehatan. Sehingga sangat menarik karena masih jarang kita temukan konsep tersebut mencoba untuk digabungkan seperti itu pada mata kuliah ketahanan kesehatan ini. Jadi pada prinsipnya ada 3 yang ingin kita capai di CPMK. Pertama, kita menganalisis bagaimana perkembangan JKN untuk mencapai UHC. Kemudian yang kedua adalah kita mengevaluasi apa saja sih tantangan dari JKN itu untuk mencapai UHC. Kemudian yang ketiga, mungkin karena yang ketiga kelihatan jadi bisa ketebak. Jadi materinya itu adalah kita akan melihat bagaimana membuat skala prioritas untuk pembiayaan JKN. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga tujuan pembelajaran kita tadi semuanya bisa tercapai dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Ya, doa selesai. Ya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, mungkin saya mau memberikan 2 pertanyaan pemantik ya. Mungkin kita semua sudah ketahui bahwa hampir seluruh penduduk yang ada di Indonesia ini sudah memiliki kartu JKN. Dan saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah punya kartu JKN semua kan? Sudah. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika seluruh penduduk yang ada di Indonesia telah memiliki kartu JKN, apakah itu berarti UHC telah tercapai? Belum ya? Belum. Ya, jadi belum. Jadi secara konsep, bagaimana disampaikan oleh WHO sejak tahun 2010 sudah mulai konsep. Jadi UHC itu sebenarnya sudah terkonsep sejak tahun 2010 dan mendapatkan momentum itu di tahun 2015 ketika implementasi Sustainable Development Goal. Jadi UHC itu memang 2 program yang harus dicapai oleh seluruh negara yang tergabung dalam United Nations atau kita sebut dengan PBB, dan harus dicapai sebelum tahun 2030. Dan di situ sebenarnya sudah tertera apa definisi dari UHC. Nah, UHC itu adalah sebuah kondisi ketika seluruh penduduk yang ada di negara itu mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa kesulitan dalam hal finansial. Jadi di situ ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini ada setiap orang, atau kalau misalnya istilahnya all people, dan yang kedua ada layanan kesehatan yang bermutu, dan juga tanpa kesulitan finansial. Jadi sebenarnya sudah didefinisikan bahwa ada 3. Jadi bukan hanya kesertaan saja seperti itu, tapi juga ada masalah layanan kesehatan
dan juga kesulitan finansial. Jadi semuanya itu saling terhubung seperti itu. Ya, selanjutnya kita coba melihat bagaimana Indonesia menuju UHC, dan saya coba menggambarkan bagaimana situasi di Indonesia sebelum JKN itu diterapkan. Nah, menurut saya pribadi, JKN sudah jauh lebih baik saat ini, karena sebelum ada JKN itu asuransi kesehatan itu terfragmentasi. Terfragmentasi itu artinya setiap masyarakat memiliki asuransi kesehatan yang berbeda-beda. Ada untuk PNS, yaitu Askes dulu, kemudian ada Jamkesmas dan Jamkesda. Ini adalah asuransi kesehatan untuk orang yang kurang mampu. Jamkesmas ditanggung oleh pusat, sedangkan Jamkesda ditanggung oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian ada Jamprotek, ada sebenarnya ASAPRI juga, ASAPRI untuk ABRI atau militer, Jamprotek untuk tenaga kesehatan, dan berbagai macam. Nah, pada saat itu situasinya memang tidak equity, sangat melanggar prinsip UHC. Equity itu artinya tidak setara. Nah, karena ada yang menyediakan pelayanan kesehatan yang bagus, ada yang menyediakan pelayanan kesehatan yang tidak bagus, ada yang punya paket manfaat yang mahal-mahal, ada yang enggak, seperti itu. Nah, selain itu tata kelolanya juga kurang efisien. Nah, kebanyakan hanya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan birokrasi. Akhirnya pemerintah pada saat itu mencetuskan undang-undang SJSN dan menetapkan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya asuransi kesehatan yang akan mengcover seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai UHC. Jadi di Januari 2014 JKN mulai dilaksanakan. Jadi terjadi integrasi pembiayaan, terjadi perluasan cakupan karena semua peserta dikumpulkan dalam satu tempat seperti itu. Kemudian kita melakukan penguatan kebijakan. Pada saat itu ada katalog, ada formularium nasional. Formularium nasional itu adalah daftar obat yang apabila diresepkan oleh dokter, maka masyarakat tidak perlu bayar. Nah, jadi ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi pocket tadi. Jadi masyarakat tidak perlu bayar ketika diresepkan dengan obat yang ada di formulir itu. Dan pada saat itu awal berdirinya HTA sebenarnya. Nanti kita bahas apa itu HTA. Di situ awal berdirinya HTA, yaitu bagaimana agar daftar obat yang gratis itu bisa diprioritaskan, mana yang layak dibayarkan, mana yang enggak. Nah, kemudian sampai pada saat itu ditetapkan UHC akan dicapai di tahun 2019. Itu memang sebuah target yang sangat ambisius. Dan ya, tahun 2019 betul cakupan kita semakin luas dan kita sudah mencapai 80% kependudukan, kepesertaan pada saat itu. Ya, tapi ternyata setelah kita kaji lagi, ternyata UHC itu bukan hanya satu dimensi, tapi ada 3 dimensi yang dinilai seperti itu. Nah, dan ternyata di tahun 2019 ya ada satu masalah yang kita dapatkan, yaitu ada COVID-19. Nah, dan hampir semua negara kolaps pada saat itu. Meskipun ada yang sudah mengklaim bahwa kita udah UHC, tetapi ternyata di tahun 2019, nah itu kolaps juga. Nah, jadi UHC bukan menjadi sebuah UHC bukan menjadi sebuah jaminan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi masalah pandemi seperti itu. Nah itu di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi sistem ketahanan kesehatan, yaitu ada shock dan ada stres. Shock itu adalah suatu situasi yang mengagetkan, seperti pandemi. Mungkin nanti apabila ada seperti mungkin perubahan iklim. Sedangkan stres adalah situasi yang bertahan, berkepanjangan. Ya mungkin masalah-masalah klasik seperti masalah SDM yang terbatas. Masalah itu semua adalah masalah stres. Jadi di dalam ketahanan kesehatan kita memperhatikan itu. Nah, untuk materi ini kita akan coba menggabungkan bagaimana menyusun strategi agar UHC ini bisa tahan seperti itu dan bisa tercapai sebelum tahun 2030. Karena kita sudah berkomitmen untuk mencapai itu seperti itu. Nah, jadi saat ini perjalanan UHC Indonesia sudah bergerak dan perluasan cakupan menuju ke penguatan ketahanan sistem.
Izin dong Pak. Izin selamat pagi Pak Dr. Suwandi, terima kasih. Izin saya Fatima ingin bertanya terkait bagaimana pentingnya dalam menentukan sisi formula ini dalam PPN. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Fatima atas pertanyaannya. Jadi berapa penting HTA dalam menentukan formularium nasional untuk memastikan bahwa sistem kesehatan kita itu bisa mencapai UHC dan juga tangguh karena tahanan, gitu ya. Ya, jadi ya kita ketahui bahwa anggaran kita itu terbatas, sumber daya juga terbatas seperti itu. Kemudian tidak semua obat yang masuk dalam formularium nasional itu bisa kita cover, itu bisa dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kita butuh skala prioritas, mana yang perlu masuk di dalam daftar obat itu, mana yang tidak. Nah, di HTA kita menghadirkan bukti-bukti itu semua bahwa ini adalah daftar obat yang sangat layak untuk dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Nah, karena berbagai macam pertimbangan seperti itu. Nanti kita masuk di bagian itu, mungkin ada di slide akhir. Jadi paling penting bahwa apa perannya, yaitu memastikan obat tersebut bermanfaat, memiliki nilai dan mampu untuk diterapkan seperti itu. Jadi itu peran dari HTA dalam memilih daftar obat yang ada di Kornas atau memilih teknologi kesehatan yang lain seperti itu. Jadi HTA bukan hanya obat, teknologi yang dimaksud bukan hanya obat, tapi juga ada intervensi kesehatan yang bisa meningkatkan outcome kesehatan seperti meningkatkan harapan hidup, meningkatkan kualitas hidup dan berbagai macam lainnya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke ya. Nanti mungkin seiring dengan jalan materi, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan ya. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan masuk ke tujuan kita yang kedua, yaitu mengevaluasi pencapaian JKN terhadap UHC. Berikut adalah data-data yang saya kumpulkan dari berbagai macam database, ada dari BPJS, ada dari BPS, ada dari World Bank, dan ada dari WHO. Nah, untuk indikator pesertaan, seperti yang sudah kita pahami bahwa kita melihat berapa banyak jumlah penduduk dan berapa banyak peserta yang sudah memiliki kartu JKN. Nah, ternyata sejak tahun 2014 itu meningkat drastis, bahkan sudah sampai di angka 98%, lebih dari 98% seperti itu. Kemudian yang kedua, perlindungan finansial sudah semakin membaik seperti itu, karena uang dari kantong masyarakat yang harus membayar pribadi itu sudah mulai menurun. Yang awalnya itu ada di angka 45%, turun ke angka 28% seperti itu. Bagaimana yang kita lihat itu sudah ke angka 28%. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, kalau peran cakupan layanan ini baik apa enggak? Enggak ya? Enggak ya? Masih kurang bagus ya? Kurang memperlihatkan kemajuan ya? Kalau dibandingkan dua dimensi yang lain, sepertinya dimensi ini yang masih memperlihatkan kemajuan yang belum signifikan seperti itu ya. Nah, karena sejak tahun 2017 dia itu stuck di angka 54, 56, bahkan turun di 55 seperti itu. Ya, jadi coba kita lihat apa yang menyebabkan sehingga pencapaian UHC kita bisa seperti ini. Ya, salah satu penyebabnya adalah yang paling menonjol adalah karena UHC ini yang dinilai adalah nasional, skala nasional, bukan yang dinilai di satu provinsi saja. Dan kita lihat bahwa kapasitas pelayanan memang belum merata. Fasilitas kesehatan, jumlah tempat tidur itu tidak merata sama sekali. Dan kita lihat ya yang tertinggi itu ada dari sisi proporsi ada di DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Sementara yang terendah itu ada di Papua Pegunungan. Nah, itu 6 kali lipat tingkat kesenjamannya seperti itu. Nah, kalau standar Indonesia sendiri itu ada di 1,4. Nah, 1,4 sudah cukup banyak, dari Maluku sampai Sulawesi Utara sudah cukup banyak. Tetapi yang yang di bawah rata-rata juga itu
cukup lebih banyak lagi seperti itu. Nah, yang di bawah standar WHO itu ada 4 provinsi seperti itu. Nah, ini yang membuat indeks UHC kita itu tak di angka 55. Ya, jadi mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara untuk meningkatkan indeks pelayanan kesehatan? Ya, tentu saja harus pelan-pelan kita meratakan kapasitas pelayanan kita, karena yang dinilai bukan hanya dari sisi perkotaan saja, tapi atau daerah satu provinsi, tapi berbagai macam provinsi seperti itu. Nah, itu yang membuat mengapa tadi nilai kualitas pelayanan kita masih berada di angka 55 dan tetap masih di kisaran kita. Nah, selanjutnya yang kedua yang penting tidak kalah menarik adalah terkait dengan perlindungan finansial tadi. Ya, kita ketahui bahwa OOP semakin menurun, berarti semakin baik. Nah, ini bisa kita lihat apa yang menyebabkan OOP turun kira-kira. Yang menyebabkan adalah karena pembiayaan pemerintah juga sudah semakin besar seperti itu. Jadi dia yang biru ini adalah pembiayaan pemerintah, yang orange adalah pembiayaan dari kantong masyarakat. Jadi ini memberikan perbandingan yang terbalik. Jadi semakin besar pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, maka OOP kita akan semakin menurun. Jadi itu strategi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gimana cara menurunkan OOP, yaitu meningkatkan pembiayaan pemerintah. Nah, jadi semakin banyak yang di-cover oleh pemerintah, maka semakin kurang yang dibayarkan oleh masyarakat dan nilai UHC kita menjadi semakin baik. Namun ini menjadi sesuatu yang menarik juga, karena di COVID-19 OOP kita ternyata meningkat seperti itu, meningkat karena ya mungkin banyak masyarakat yang akhirnya harus mengeluarkan anggaran untuk membeli berbagai macam pada saat itu, vitamin, masker, membeli berbagai macam seperti itu, sehingga nilai OOP kita meningkat pada saat itu. Dan pembiayaan pemerintah juga sempat menurun dibandingkan dengan pembiayaan dari masyarakat. Nah, jadi itu menandakan bahwa ketika COVID-19 kita memang tidak tahan. Jadi akan terjadi sebuah gejolak. Nah, sehingga perlu mempersiapkan apabila ada masalah yang kurang lebih sama dengan COVID-19, sehingga kita tidak keteteran ketika terjadi seperti ini. Yang menarik juga adalah ternyata anggaran yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah ini membuat kondisi JKN itu lalu defisit setiap tahun, karena dia telah meng-cover banyak biaya untuk masyarakat dan menyebabkan defisit. Bapak Ibu bisa lihat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 itu selalu defisit. Baru di tahun 2021 sempat surplus sampai 2023, 2024 kembali defisit lagi. Begitu. Jadi ini menandakan bahwa banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk melindungi masyarakat menyebabkan kondisi keuangan JKN menjadi defisit. Jadi ini perlu dipikirkan strategi bagaimana agar BPJS Kesehatan itu tidak defisit. Karena BPJS Kesehatan ya sudah baik meningkatkan perlindungan finansial, sudah baik meningkatkan kesertaan, namun memang mungkin masih perlu ada tantangan, masih perlu memperbaiki tantangan terkait dengan kesenjangan. Ya. Jadi kalau saya pribadi ya perlu untuk memikirkan bagaimana agar BPJS Kesehatan itu tidak selalu defisit, agar bisa meng-cover perlindungan finansial dari masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan pembiayaan dari pemerintah itu tetap bisa survive. Gitu. Karena kita ketahui bahwa sumber daya kita terbatas, anggaran terbatas, tenaga kesehatan terbatas, fasilitas terbatas, kapasitas implementasi terbatas. Sementara kita harus menganggarkan banyak item seperti penyakit kronis yang saat ini semakin meningkat, itu harus kita biayai. Semakin banyak teknologi canggih yang apabila kita tidak adopsi akan menyebabkan keterlambatan penanganan pasien. Ada ancaman kesehatan baru seperti perubahan iklim, resisten antimikroba dan berbagai macam hal lainnya. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana
untuk karena semuanya tidak bisa kita biayai, jadi perlu kita pikirkan mana yang menjadi prioritas. Ya, Pak, izin tanya Pak, ya silakan. bagaimana cara HTA itu diimplementasikan dengan baik? Karena menurut dari penelitian yang sudah saya baca Pak, itu ada institusi yang masih belum optimal dilaksanakan Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik. Mungkin kita bisa ke next slide. Ya, jadi bagaimana mengimplementasikan HTA? Ya, karena kita ketahui bahwa HTA itu merupakan strategi agar kita bisa memastikan yang prioritas itu yang mana. Yang prioritas itu bukan pilihan atas asumsi. Karena biasanya orang memilih, udah pilih ini, kamu nggak usah debat, pokoknya kita pilih ini. Jadi itu akan nggak transparan seperti itu. Jadi orang akan bertanya-tanya, lah kok yang dibiayai ini, yang dimasuk dalam sistem formularis nasional ini. Nah, itu. Jadi HTA itu hadir sebagai bukti ilmiah bahwa obat ini atau teknologi ini yang layak untuk didanai oleh pemerintah seperti itu. Jadi mereka mengumpulkan, mungkin bisa di slide selanjutnya. Jadi mereka akan mengumpulkan bukti efektivitas, bukti keselamatan, bukan hanya itu, tapi juga melihat berapa nilai ekonomi yang harus dikeluarkan, melihat apa dampak anggaran, melihat apa sisi ekuitas dan kesiapan implementasi. Nah, ketika bukti-bukti itu telah dikumpulkan, kemudian para stakeholder juga berkumpul. Ada dari BPJS Kesehatan, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari industri farmasi, ada dari pakar. Nah, itu berdiskusi untuk memutuskan apakah obat ini layak untuk didanai seluruhnya atau didanai secara terbatas, atau perlu melakukan negosiasi harga kembali kepada industri farmasi, atau ya masih ada hal yang perlu didiskusikan lagi, sehingga masih membutuhkan tambahan bukti atau sama sekali tidak perlu direkomendasikan. Yang pasti adalah hasil yang diharapkan dari daftar obat tersebut atau daftar teknologi tersebut menjadi bernilai, berkelanjutan dan juga adil untuk semua. Jadi orang sudah nggak perlu bertanya-tanya, nah kok bisa obat ini bisa, karena sering ada yang bertanya seperti itu. Apa jangan-jangan itu hanya keputusan satu orang semata untuk menguntungkan satu pihak semata seperti itu. Jadi ketika ada HTA, semuanya akan menjadi lebih transparan dan lebih based evidence seperti itu. Itu mungkin. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masuk ke kesimpulan atau pesan-pesan pertama yang kita bawa untuk materi ini. Jadi berdasarkan materi tadi kita ketahui bahwa UHC yang berkelanjutan memerlukan sistem yang tangguh. UHC itu bukan hanya dari kepesertaan saja, tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan dan juga aspek finansial. Kemudian ternyata kemajuan UHC sepenuhnya belum seimbang, ya karena kapasitas pelayanan belum merata dan pembiayaan masih rentan terhadap tekanan. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana ketahanan pembiayaan itu bisa kita prioritaskan. Ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Kita tetapkan dengan cara menggunakan HTA. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Itu tadi materi yang sudah kita bawakan. Daftar pesertanya kebanyakan terambil dari WHO, Kementerian Kesehatan dan data-data dari BPS. Ya, kebanyakan memang masih dalam wujud data mentah, sehingga masih bisa kita olah untuk menyusun artikel mungkin. Jadi saya belum menciptakan artikel karena kebanyakan memang masih interpretasi dari saya pribadi. Kira itu. Sekali lagi makasih atas perhatiannya dan sampai ketemu untuk pertemuan yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.